Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Resonansi Ramadan TVR Parlemen berkesempatan mencari berkah Ramadan sampai ke Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sampang. Madura, banyak orang tahu memiliki segudang makanan enak, keunikan budaya, dan yang jelas memiliki 816 pesantren yang tersebar di 4 kabupaten, Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb, dan Sampang. Jumlah santri yang ada di Pulau Madura mencapai 142.000 lebih. Sementara itu, Kabupaten Sampang menjadi wilayah yang memiliki pesantren terbanyak, mencapai 352 pesantren dengan jumlah santri mencapai hampir 40.000 orang. Madura memang layak disebut sebagai Pulau Santri. Nafas kesantrian juga nampak dalam keseharian dengan penggunaan sarung di setiap kegiatan. Perjalanan kami mencari hikmah Ramadan adalah mengunjungi Nazatul Tulab di Kabupaten Sampang, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan Indonesia untuk menggembleng kader-kader calon pemimpin bangsa. Kalau Pondok Pesantren Nazatul Tulab ini sendiri, ini berdirinya tahun 1702. Jadi dari salah satu versi ini menyatakan bahwa Pondok Pesantren Nazatul Tulab ini merupakan pondok pesantren tertua nomor 3 se-Nusantara yang pernah kami baca melalui salah satu laman online itu. Awal berdirinya waktu itu memang Salafiyah, tapi sudah mulai sudah mengenai sistem pendidikan secara klasikal juga. Jadi sudah berbentuk kelas, tahun 1932 itu sudah mulai berbentuk klasikal pendidikannya. Salah satu bukti fisik sejarahnya yang masih ada adalah sebuah surau tua berbentuk joglo. Orang Madura sendiri menyebutnya langgar. Jadi kan kalau bicara tentang sistem pendidikan yang ada di pondok sini, Pak. Pertama anak masuk ke pondok pesantren, kita melaksanakan tes, ada tes kemampuan sama tes matrikulasi juga, ada tes minat bakat juga. Nah di situ kami menjaring, kan tentunya pada saat pendaftaran anak dan orang tua itu sudah memilih mau masuk mana. Di panitia pendaftaran juga kami memberikan penjelasan seluas-luasnya, apa itu profil lulusan atau kompetensi inti yang ada di setiap unit, di MTS itu apa, di Aliyah apa, di SMP apa, di SMK pun juga kami jelaskan. Khusus untuk MTS dan MA sendiri, karena memang profil lulusannya kami arahkan untuk siap kuliah di Timur Tengah, salah satunya adalah TAFID. Demikian juga ketika anak berdasarkan minat bakat serta berhasil pemetaannya itu lebih ke dunia kerja, maka kami mengarahkannya ke SMK. Kita ini di antara salaf dan kholaf. Kholaf itu kan modern. Kemudian yang salaf itu kan murni klasikal gitu. Kita itu di antaranya. Ilmu agama kita capai, ilmu umum juga kita capai. Jadi kalau memang maunya lebih kepada menguasai ilmu keagamaan, ya kita arahkan kepada Madrasah Aliyah, yang itu memang fokusnya ilmu agama. 80% itu sudah tidak ada teks Indonesianya, bahwa di pesantren itu adalah proses bagaimana menempa diri untuk menyiapkan dirinya mengarungi kehidupan yang lebih panjang, kan seperti itu. Persiapan mengarah ke sana itu adalah bagaimana sholatnya benar, kan sudah selesai sebenarnya. Bagaimana puasanya benar, bagaimana hajinya, bagaimana muamalahnya. Jadi kalau dia jual beli itu hukumnya seperti apa, kalau dia pinjam meminjam itu bagaimana, dan seterusnya dan sebagainya. Standar sosial kehidupan masyarakat ya seperti itu, ya sudah cukup. Kami juga memiliki agenda yang mendatangkan alumni untuk menjadi pembicara atau menjadi keynote speaker di kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi selain kami mengundang para alumni termasuk juga Bapak Slamet Aryadi itu, hal ini untuk memberikan motivasi, khususnya tujuan kami adalah untuk memberikan motivasi kepada santri kami. Dalam hal ini adalah adik-adik terkait dengan kiat belajar, kiat hidup sukses nanti ke depannya, seperti itu.
Salah satu pemikiran maju dari Pondok Pesantren Nazatul Tulab adalah memberikan ruang untuk akrab dengan teknologi komunikasi kepada para santri muda yang kebanyakan dari generasi Z dan generasi Alpha yang berpikiran sangat milenial. Para santri muda ini justru diharuskan memiliki akun media sosial Facebook dan Instagram. Para santri diberikan tugas untuk membuat konten-konten pesantren ke dalam media sosial. Tujuannya agar para santri bisa menggunakan media sosial dengan positif daripada harus melarangnya. Banyak hal unik dan menarik dari kehidupan para santri, terutama saat-saat mengarungi bulan Ramadan. Jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Bang, minta jatah sahur bang. Ayo, Bang, kurang bang. Jangan banyak-banyak dong, pasien yang lain. Puasa itu harus bisa nahan diri. Jangan diikutin nafsunya. Deh ya. Ya tahu sendiri bang, badan gede, perut gede. Ya tahu sendiri bang, lapar bang. Dikit aja ya. Boleh bang. Jangan banyak-banyak. Ya. Kurang bang, satu lagi bang. Dua Udah bang. dong, kan makannya sendiri. Ya tahu sendiri nih, perut gede nih. Itu nafsu namanya. Jangan diikutin ya nafsunya. Tahan. Udah jangan banyak-banyak. Pasien yang lain. Ya bang. Makasih bang ya. Ya. Ya, makasih bang. Ya, jangan lupa baca doa ya. Iya bang. Kegiatan para santri saat bulan puasa cukup berat. Jadwal mereka cukup padat sejak selesai makan sahur dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Meskipun ada beberapa yang masih mengantuk, santri-santri ini harus membaca surat Yasin dan mengaji surat-surat lainnya. Saat anak-anak lain mungkin tidur nyenyak menanti saat berbuka puasa, para santri tetap belajar di kelas hingga zuhur dan mengaji setelahnya. Setelah bada zuhur, masih banyak kajian agama sebagai kegiatan utama di pondok pesantren, sambil menanti sholat asar dan berbuka puasa saat maghrib. Santri pria dibagi beberapa kelompok kajian seperti tajwid, tahfiz, dan kajian kitab kuning. Sementara itu, di asrama putri, para santriwati mendengarkan kajian tafsir Jalalil bersama Nyai Sepuh. Tapi walakat wow, ojo sampai melampaui batas. Kamu makan nasi makano, tapi ojo sampai kelewat batas. Malah Rasulullah berkata ojo sampai aderep. Apa aderep? Gitu itu, ya. Nek iso kamu itu makan secukupnya aja, ojo terlalu kenyang. Menjelang maghrib, seorang santri harus tampil menjadi pembicara di depan santri-santri yang lain. Kajian ini direkam, kemudian di-share di media sosial mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Al-Quran? Wala takul lahuma uffin. Dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Karena ketika kalian mengatakan takut-takut kedua orang tua kalian bisa sakit hatinya, sehingga tidak ridho kepada kalian dan menyebabkan kalian bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yang mana itu pasti kalian akan masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salah satu tanda kiamat yang sangat nampak pada hari ini itu adalah budak melahirkan tuannya. Budak di sini bukan budak seperti zaman dahulu, seperti yang di zamannya Nabi Muhammad, tapi budak di sini dalam artian ibu kalian. Lihat, apakah kalian di rumah kalian sering memerintah orang tua kalian? Sering apa tidak sering? Sering. Mau makan, ibu masakkan dong. Mau mandi, ibu siapin dong. Ingat, itu adalah salah satu tanda kiamat kata Rasulullah. Dan
budak melahirkan pada tuannya. Siapa tuannya? Kalian sendiri. Usai kultum, para santri bersiap menanti azan maghrib dan berbuka puasa. Saat berbuka, santri diperbolehkan mempersiapkan takjil sendiri. Tibalah saatnya yang dinanti para santri. Ada yang unik, yang tidak biasa dalam berbuka puasa para santri ini. Mungkin tak terbayang bagi kita apa yang mereka lakukan. Membuat minuman es dengan ember untuk diminum bersama-sama. Bagi yang tidak biasa tentu akan berpikir dua kali untuk menikmati minuman seperti ini. Tetapi bagi para santri, mereka tetap merasa gembira dengan semangat kebersamaan meskipun dalam kesederhanaan. Usai sholat maghrib, barulah mereka diperkenankan makan besar yang biasanya dilakukan dengan mengambil jatah di dapur dengan nampan besar supaya bisa makan bersama-sama. Meskipun dalam kekurangan, hal ini menjadi motivasi untuk menjadi manusia yang mandiri, ikhlas, dan tangguh dalam menghadapi hidup yang sebenarnya di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau memahami sebuah hadis Nabi, di mana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi setiap amal perbuatan manusia itu adalah milik dirinya sendiri. Dalam artian manusia itu punya keleluasaan untuk menentukan apakah amalan tersebut atau ibadah tersebut akan dijadikan jalan mendapatkan ridha Allah atau justru hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dari manusia atau orang lain. Kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah. Puasa itu adalah milikku dan hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Terdapat perbedaan yang signifikan antara puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bahwasannya ibadah-ibadah selain puasa itu berupa amalan atau tindakan yang bisa dilihat oleh orang lain. Misalkan sholat, dengan melakukan gerakan-gerakannya kita bisa tahu bahwasannya orang tersebut sedang melaksanakan sholat. Ketika sholat itu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, kemudian dihukumi sah, di sana manusia atau anak Adam itu masih bisa memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah ibadah yang dilakukan tadi itu dijadikan jalan untuk mendapatkan ridha Allah atau justru hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dari manusia. Berbeda dengan puasa, di mana puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa kita lihat. Artinya kita tidak bisa menghukumi seseorang itu berpuasa atau tidak hanya dengan melihat dia tidak makan dan tidak minum. Begitu juga seseorang tidak bisa mengaku dirinya puasa, tapi di belakang dia diam-diam kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Itulah kenapa kemudian dikatakan bahwasannya puasa itu adalah ibadah yang tidak mungkin tercampuri oleh riya. Artinya ibadah ketika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka tidak mungkin tercampuri oleh riya. Kenapa? Karena gambaran riya di dalam puasa itu sangat terbatas. Ketika kita misalkan mengaku puasa kepada teman kita, tapi kemudian kita diam-diam makan dan minum, maka otomatis puasanya batal dan itu tidak disebut sebagai puasa. Sehingga sangat mungkin dikatakan bahwasannya puasa itu ketika dilaksanakan sesuai dengan syarat rukunnya, maka itu sudah pasti karena Allah. Itulah kenapa kemudian Allah berfirman,
illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu sudah pasti karena Allah. Jadi misalkan kalau kita tanya kenapa sih kita itu menahan diri dari makan dan minum ketika puasa, maka jawabannya adalah ya karena kita ingat kalau kita sedang berpuasa. Dan puasa itu adalah ibadah kepada Allah, sehingga bisa disimpulkan orang yang berpuasa sesuai dengan syarat dan rukunnya itu karena Allah. Nah, ketika dikatakan puasa itu sudah pasti karena Allah, maka berarti sudah pasti imanan wahtisaban. Yang mana di dalam hadis lain dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan berharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, pemberian ampunan ini sebenarnya adalah bonus dari Allah. Kenapa dikatakan bonus? Karena memang tidak butuh usaha lebih. Kita tidak perlu melaksanakan ibadah 24 jam. Kita tidak perlu sholat 24 jam. Kita cukup ibadah sesuai syarat rukunnya saja. Itu sudah pasti karena Allah. Kalau sudah pasti karena Allah berarti sudah imanan wahtisaban, sehingga kemudian pasti diberikan ampunan. Tapi yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai kita kemudian salah dalam bersikap terhadap hadis ini. Mungkin banyak dari kita yang kemudian berpikir, oh tidak apa-apalah, saya sekarang berbuat dosa dulu, saya sekarang maksiat dulu, toh nanti ketika saya puasa, saya melaksanakan ibadah puasa, saya diampuni. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya inti dari pemberian ampunan itu bukan terletak pada ibadah kita, bukan terletak pada ketaatan kita, bukan pada puasa kita. Tapi inti dari pemberian ampunan itu adalah rahasia besar yang ada di balik ketaatan itu, yang mana tidak lain dan tidak bukan itu adalah keimanan kita. Jadi kalau boleh saya analogikan, iman itu ibaratkan sebuah pohon, dan ketaatan, ibadah kita, puasa kita itu adalah rantingnya. Maka seberapa subur dan seberapa sehat ranting itu ditentukan oleh seberapa subur dan seberapa sehat pohon itu. Karena ranting hanya akan menerima suplai nutrisi dari pohon tersebut. Nah, karena pemberian ampunan ini adalah bonus, maka selayaknya orang yang mendapatkan bonus atau diskon, maka kita hendaknya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berterima kasihnya tentunya dengan terus meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita di pasca Ramadan nantinya, dengan tetap menjaga keimanan kita dari hal-hal yang bisa mengurangi tingkat keimanan kita. Tentunya ini hanya bisa dicapai dengan cara senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah satu-satunya benteng yang bisa menjaga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tak lengkap kiranya jika berkunjung ke Madura tidak mencari dan mencicipi makanan berbuka puasa khas Madura. Kami mendapati pusat kuliner Ramadan di Jalan Kota Sampang. Hampir sama dengan daerah lainnya, Anda juga bisa mendapati beberapa makanan seperti gorengan, lontong, dan kolak di sini. Tapi pada akhirnya kami dikenalkan dengan takjil yang tidak ditemukan di daerah lain. Namanya sarkoyo. Rasanya manis, cocok untuk berbuka puasa. Sarkoyo dibuat dari roti tawar, dicampur dengan kaya dari campuran santan gula dan telur. Kemudian disisipi daging kelapa muda
dengan topping pisang kopok kuning yang kenyal dan diberikan aroma pandan. Oke, ini satu ya Bu. Sama ininya juga. Menarik nih. Ini ada kue manis. Kenapa tuh perut dipegang-pegang terus? Ya lapar bang, perut ini gede bang, badan gede. Tahu sendiri puasa bang, dari pagi sampai sore lapar bang. Ya udah deh, sekarang lu ikut gua nih milih takjil khas dari Madura. Pas dari Madura Buat ini, buka Bang. puasa. Ini pertama ini khas Madura selama bulan puasa. Oh ini bu khas dari Madura atau tajil bu ya? Iya. Oh Ini sirikoyo namanya. Srikoyo. Ya. Buatnya gimana bu ini bu Srikoyo bu? Ya itu kan bahannya cuma dari susu, roti tawar, telur, Susu, roti tawar, santan. Iya. Wah, berapa harganya bu? serba 5.000 semua. Murah ya bu ya, 5.000 ya bu ya. Iya. Ayo angkat aja meja-mejanya. Cuma 5.000. 5.000 ya bu ya? Iya. Ini apa bu? 5.000 itu mutiara. Kalau ini Ini petola. pentolan. Ya kalau Ini petola buatnya agak sulit. agak sulit. Iya soalnya ada cetakannya itu. Oh, terus apa lagi bu yang khas Madura bu? Ini apa bu? Kue lemak, Kue lemak. abon. Abon. Asli. Ini Asli. buatnya gimana bu? Ya kalau itu ya gampang, cuma didang. Tuh. Hah? Kalau itu ya gampang, cuma dari tepung beras. Tepung beras. Ya, daging sapi. Daging sapi, Ya, santan juga. Ya, Ini 5.000 bu. ya, Wah serba bang, 5.000. mau bang, ya bang, 3 bang. Ini bawa nih Ya. semuanya, tapi jangan lupa bayar dulu. Oh siap. Oh, Berapa bu? Semuanya uangnya 12 tambah 5.000 tambah 15 tambah 15 semuanya 42. Udah Ini modelnya. pembeliannya 8.000. Terima Makasih ya, Bu. Bu, makasih bu ya. Selamat kembali lagi. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Resonansi Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan inspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.